Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang 3 poin pembelajaran dari Warren Buffett di umur 20-an. Nah, kalau kita tahu, pas Warren Buffett ini kan di umur 20-an dia belajar sama satu gurunya ya, yaitu si Benjamin Graham. Nah, dari pembelajaran ini, menurut Buffett, ada 3 poin yang paling penting gitu, pas di umur 20-an. Nah, ini buat teman-teman yang masih umur 20-an, wajib nih kira-kira harus mendengar dari poin dari Warren Buffett ini, karena bisa kita terapkan, bisa kita pelajari gitu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu, atau kesalahan. Oke, langsung saja, poin yang pertama adalah ikuti prinsip investasi yang sehat. Jadi si Buffett ini pernah bilang, pelajaran terbaik dari hidupnya itu adalah pernah punya mentor si Benjamin Graham. Karena dia merasa ketika dia belajar sama Benjamin Graham, dia langsung merasa, wah ini orang gila banget gitu ya. Dia bisa mempunyai strategi yang sangat konservatif, tapi bisa menghasilkan di market yang terbilang sangat luar biasa juga si Benjamin Graham. Nah, dari itu si Warren Buffett langsung menekankan bahwa kita perlu menemukan mentor yang baik gitu ya, yang bisa membimbing kita sesuai apa yang kita mau pelajari gitu dalam hal investasi. Jadi supaya kita nggak tersesat gitu ya, kita wajib mempunyai mentor dari strateginya, dari hal yang apa yang dilakukan, kita bisa belajar dari mentor tersebut agar kita nggak melakukan kesalahan. Misalnya teman-teman yang ingin belajar trading, ya teman-teman bisa cari mentor yang trading, bisa baca bukunya, bisa belajar dari mana aja gitu. Sedangkan kalau teman-teman investing ya cari mentornya yang investing gitu, yang sudah berpengalaman, yang sudah menghasilkan gitu. Teman-teman bisa pelajari itu gitu, supaya teman-teman tidak salah dalam melakukan hal investasi. Tentunya itu sangat penting karena kalau kita tidak memakai prinsip yang sehat, tidak mempunyai prinsip yang sehat, ya akibatnya ya hasilnya juga nggak sehat gitu. Nah dari itu prinsip yang nomor 1 gitu ya. Nah yang nomor 2 adalah kita hanya perlu mengungguli pasar dengan beberapa persentase poin gitu ya. Yang artinya adalah sebenarnya kita jangan membandingkan portofolio kita dengan portofolio orang lain gitu ya. Apalagi yang orang lain itu udah invest berapa tahun gitu atau sudah expert lah gitu ya. Nah kita hanya perlu mengungguli dari kinerja dari indeks tersebut. Contohnya, misalnya tahun 2020 teman-teman profit 10% gitu ya, tapi kinerja IHSG tahun 2020 turun 5%. Wah, itu sebenarnya udah bagus banget gitu. Sedangkan teman Anda profit 20%. Jadi kamu coba membanding-bandingkan, jadi terasa, wah saya kurang baik nih, saya kurang hebat gitu ya. Sebenarnya jangan begitu, itu kurang sehat gitu. Tapi fokus kita adalah mengungguli indeks dari negara tersebut. Kalau investnya di Indonesia, ya udah kita cukup membandingkan kinerja kita tahun tersebut dengan si IHSG tersebut gitu. Kalau teman-teman cuma profit 3%, tapi IHSG minus 1%, wah itu sebenarnya udah bagus banget. Jadi setidaknya kita bandingkan dengan kinerja dari pasar tersebut gitu. Kita cukup mengungguli pasar tersebut, kita bandingkan kinerja kita supaya prinsip yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan itu udah bagus belum ya. Nah, mungkin itu yang wajib teman-teman tahu juga ya. Jadi jangan pernah membandingkan portofolio kita, apalagi hasil persentase kita, hasil portfolio kita dengan yang orang lain gitu ya. Apalagi strateginya yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah jangan menerima penilaian saham dari si Mr. Market gitu ya. Lakukan penelitian Anda sendiri. Jadi, Mr. Market di sini adalah si pasar. Terkadang kan pasar suka memberi kejutan-kejutan yang tidak kita inginkan ya. Bisa aja tiba-tiba ada berita bencana alam misalnya ya. IHSG bisa turun 1% atau 2%. Saham yang kita invest turun 5% sampai 7%. Nah, teman-teman langsung jangan panik gitu. Tapi teman-teman wajib melakukan research lagi terhadap perusahaan tersebut. Kira-kira ada masalah nggak dengan perusahaan tersebut gitu. Kira-kira bencana itu ada dampaknya sama perusahaan tersebut enggak gitu. Jadi kita jangan langsung mengambil keputusan, wah kita langsung jual saham tersebut gitu ya. Kita nggak mau hold lagi gitu. Nah, cuman gara-gara IHSG turun gitu, saham tersebut turun. Sebenarnya itu malah tidak baik karena kita tidak melakukan analisa terhadap perusahaan tersebut, terhadap kinerja perusahaan tersebut. Nah maka dari itu teman-teman wajib jangan berpatokan dengan si pasar ini gitu. Karena pasar at the end jangka pendek dia akan bergerak sesuai dengan demand dan supply gitu ya. Kalau demand-nya banyak, permintaannya besar, harga itu indeksnya pasti naik. Kalau supply-nya banyak, demand-nya tidak ada, pasti akan dibanting gitu ya. Pasti akan turun gitu. Akibatnya merah yang mengakibatkan kita panik. Jadi saran saya tetap lakukan analisa sendiri, riset sendiri apa yang sedang terjadi gitu. Apa dampaknya dengan yang kita investasikan. Oke, mungkin sekian dari 3 poin pembelajaran dari Warren Buffett ini.
Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.